Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Delman Go, Debbie dan Elman bergol. alias makan siang. Ini makan apa Mbak Wi? Makan apa Mbak Wi? Ini soy butter chicken. Gak ada tepung ya? Nggak sehat. Iya, aku sehat. Kalau aku ini bento beef yakiniku. Betul, aku juga sama. Terus aku minumnya orange Lorenzo. Indang apa sih Indang? Indang Chicken katsu. Eke makan steak say. Wow. Apa? Ini apa ini? Three wise monkey salad. Ini ada sushinya. Three wise ya. Boleh buat coba. Mari kita makan. Kita makan saja. Aku makan three wise monkey. Wih, gimana coba? Oke. Langsung. Nah. Enak banget, sis. Top. Soyu butter chicken. Cucok. Yummy. Waduh, ada yang baru nih. Kita kembali lagi di Delman Go. Aku Debbie Sartian. Aku emansipasi. Dan aku siapa ya? Mbak Wijawati. Kita nih manggilnya Mbak atau Sis? Eyang. Jangan dong masih. Oma. Oh, gini. Sis aja biar kelihatan lebih muda. Oke, apa mau lula. Jadi kalau cucu-cucu manggil aku Odi, karena aku memang biar lain. Kalau Eyang nanti Eyang. Ini Eyang semua nengok gitu kan. Ini Odi, Oma, Widya, jadi Odi. Tapi akhirnya sekarang yang deket-deket manggil aku Odi. Oke. Jadi panggilnya Odi aja kali ya. Iya. Bukan ada agamnya kan habis itu, bukan Odi agam. Iya. Odi. Oke Mbak Wi, terima kasih banget akhirnya kita bisa ketemu. Seneng banget bisa. Iya kan. Kita mau ngobrol Mbak Wi. Mau tanya dulu, masa kecil. Ngobras gitu. Berarti Desa senior ye. Dari kemarin tuh sepantaran Desa terus, nggak ada yang Aku senior. di bawah dia. Kelihatan sih sis. Aku seumuran dia sebenarnya Mbak Wi. Kamu lahiran berapa? Aku 88. Dia 88. Aku 86. Oh beda 2 tahun. Pikir dia lahir waktu perang Aceh. Lebih tua. Zaman Belanda ya. Belum lah. Sebelum. Jadi Mbak Wit masa kecil dong, ceritain dong masa kecil Mbak Wit di mana, lahir besar di Jakarta? Oh, aku orang Jakarta. Oke. Betawi asli. Aku lahir di Jakarta di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dari mana dekat tuh? rumahku zaman dulu, aku di Abdul Muiz. Oh. Tanah Abang 3. Oh iya. Iya kan, Budi Kemuliaan. Ternyata kita sudah lama ya berkenalan. Tetangga, tetengges saya. Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Iya. Jakarta Pusat itu. Jakarta Pusat. Zaman dulu dekat Tanamur. Tanamur Diskotik. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Aku taunya Three Wise Monkey. Sponsor. Terus lahir di situ. Dari situ dari orang tua ayah saya Adi Sura, ibu saya Aryati. Ya. Gimana lagunya? Tahu. Aku kan pencinta memang lagu lama. buat ibu saya. Oh iya. Iya. Yang penciptanya
Ismail Marzuki. Memang ini iya, aku nggak tahu cerita dulu seperti apa. Dia tutup tidak cerita. Tapi dia mempersembahkan lagu Arjati itu untuk mamanya Mbak. Ya aku nggak tahu lah ya, karena ini dua-duanya udah nggak ada jadi gitu. Ya kalau menurut kakakku ya begitulah gitu. Tapi aku nggak. Tapi ini Oma Widya ini ada keturunan Belanda nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Belandis. Spreek je Nederlands? Een beetje. Beetje maar. Oke. Di kuliahnya ini S2-nya di Belanda. Oke. Ya, jadi ik spreek beetje Nederlands. Iya. Gitu. Terus apa tuh? Lahir. Oh ya. Jadi ya sama seperti perempuan-perempuan atau katakanlah anak-anak dulu ya. Jadi saya tapi sempat tinggal sama eyang saya di Cilacap. Tapi cuma setahun. Jadi eyang saya dulu itu direktur dari Pemintalan Kapas. Jadi di dekat sama Nusa Kambangan Cilacap itu. Jadi bisa lihat kalau jalan-jalan bisa kelihatan Nusa Kambangan. Gitu kan. Tapi aku nggak tinggal di situ. Kan nggak apa-apa di Nusa Kambangan, tapi aku nggak tinggal di situ ya. Kriminal dong. Ya enggak. Cuma dekade. Terus ya cuma setahun, terus balik lagi ke Jakarta. Pasti mau tahu kenapa akhirnya bisa ada di dunia ini. Iya, pasti. Apa punya cita-cita duluan apa gimana? Enggak ada ya. Kalau cita-cita mungkin banyak lah. Kita kalau lagi masih anak kecil ngelihat ini kepingin, ngelihat itu kepingin. Naik pesawat ngelihat pramugari enak juga ya, jalan-jalan gitu kan. Terus macam-macam lah keinginannya banyak. Tapi akhirnya ibu saya ini dia itu kan memang jauh sebelumnya dia tuh udah ikut film ya, main film ya. Jadi ibu tuh sering banget bawa saya ke lokasi gitu. Sering banget bawa. Terus ada tuh sedikit ibu main film berarti memang main film. Main film. Jadi main film dia. Jadi sorry. Jadi aku terbiasa dengan lingkungan itu. Jadi terus ketemu dengan Pak Usmar, ketemu dengan banyaklah tokoh-tokoh gitu ya. Jadi udah mengenal seangkatan ibu gitu. Aku nggak tahu apakah ibu sengaja bawa aku untuk, mungkin dia tahu bahwa gue kayaknya bisa ke situ gitu ya. Terus dia bawa gitu. Tapi sebelum umur berapa tuh waktu dibawa-bawa sering? Masih SD lah. SD. Tapi begitu SMP ke SMA kita tuh seneng sekali kan, kita bertiga perempuan nih ya. Saya nomor 3 dari 3 bersaudara bungsu. Tapi ada lagi bungsu laki. Tapi ini kita bikin trio pada waktu itu, tapi bukannya kita langsung mau bikin, kita suka nyanyi. Pada waktu itu Kus Bersaudara sedang top-topnya. Jadi lagunya itu, lagunya kita kalau di rumah itu suka nyanyiin lagu mereka. Aku sih ambil suara yang satu, kakakku ngambil suara 3, yang satu yang suara 2. Nah ibu kadang-kadang dengar, kenapa sih kamu nggak sekalian diiniin aja gitu ya? Disering-sering gitu ya. Jadi kalau kita lagi di dulu kan suka kumpul keluarga kan, keluarga ini keluarga besar lah. Kalau dulu kan besar banget, keluarga besar banget. Kalau kumpul gitu, ayo Winnie Ria Widya nyanyi, ya kita nyanyi lah. Itu lagunya andalan, lagunya Kus Bersaudara, bukan Kus Plus. Masih inget nggak lagunya kayak gimana tuh? Bis sekolah, tapi bis sekolah kan sempat terkenal juga. Pagi yang indah sekali, ya kan? Itu enak banget itu. Ya kayak gitu, banyak lah gitu. Atau lagu Everly Brothers kan gitu, ada atau Beatles sudah sempat tahun 60-an kan? Iya, tahun 60-an. Terus sempat nyanyi akhirnya. Sempat kita bikin rekaman. Oh, bikin rekaman akhirnya.
Jadi rekamannya itu dengan judulnya Black is Black karena kita memang ada lagu Black is Black di situ. Oh. Jadi kita kalau nyanyi di mana Black is pasti Black kan lagunya Black is Black. I want my baby back. Beatles kan? Siapa sih? Lagu siapa sih? Katanya Beatles, tapi bukan. Aku lupa siapa yang nyanyi. Tapi anak-anakku tahu loh lagu tuh Black is Black. Mereka tahu. Jadi mulai dengan apa namanya, mulai dengan nyanyi dulu, Tarik vokal, ya, tarik suara gitu. dari itu. Terus Baru rekaman. udah rekaman. Terus dipanggil dong, show Oh dong. iya, Show kan, show. sempat. Dan sempat juga di TVRI. Nah, sempat tuh kita bertiga, ada masih hitam putih kan, masih hitam putih. Pulang sekolah, pada ingat banget pulang sekolah. Hei, itu kan yang tadi malam nyanyi di TV. Sebenarnya artis nih. Iya, baru kan hanya ada TVRI dan BW lagi pada waktu Black and white. belum color gitu. Di situ mulai dikenal. Nah, mulai dikenal. Ya, itu barulah kita terus mulai rekaman. Jadi awalnya itu dengan Hamid Gruno itu yang memang bawa kita, bapaknya Pierre Gruno. itu mah luar biasa dia. Iya ya. Dialah yang bawa kita menjadi bisa seperti itu. Ya dari situlah semua terus akhirnya film akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Film pertama kali ditawarinnya kayak ini ya, aku tuh kalau orang nanya film pertama apa, sumpah deh. lupa. Nggak usah bawit jauh banget itu. Kadang-kadang kayak Gajah sekarang yang udah deket-deket aja suka lupa. Tapi kan harusnya, justru yang dekat kita kadang-kadang lupa. Harusnya kan kita harus ingat di mana itu film pertama gitu. Tapi bukan, maksud saya gini, bukan lupa antara dua nih. Ini film ini dulu apa ini dulu gitu loh. Itu yang membuat aku bingung ski. Iya. Tapi kan kalau umpamanya dari vokal, abis itu tiba-tiba syuting kan itu berbeda ya, seni yang berbeda gitu. Satu tarik suara, satu sandiwara gitu. Itu ada nggak sih kagok-kagoknya gitu? Sebetulnya sih tidak terlalu berbeda ya, karena itu masih di dunia entertainment. Iya, dunia seni ya. Dunia seni, jadi nggak terlalu berbeda sebetulnya. Nah, bedanya memang kita di film kita acting ya. Kalau di ini kan kita nyanyi. Sama-sama mengekspresikan diri lah ya. Iya. Ya kalau di film kan kita memerankan tokoh lain gitu, bukan diri kita. Kalau di nyanyi kita tetap sebagai kita. Itu aja bedanya sih. Ada kesusahan nggak ada? Apa itu? Dari tarik suara yang mungkin nggak ada actingnya, terus sekarang acting gitu. Iya, awalnya namanya juga banyak orang ya, pasti kan kagok ya. Ih, masa gue mau acting kayak gini diliatin orang gitu. Iya kan? Rada-rada takut dan malu pasti. Iya, benar. Takut dan malu. Waktu itu aku inget banget, gue masih SMP. Terus itu film diputer, yuk gue kan main di situ sama temen-temen ya, nonton ya gitu. Terus ada mukanya gede banget di close up kan, gede banget muka gue. Di layar lebar. masih BW. Jadi gitu. Terus aku ngomong, saya umur berapa gitu. Orang pada gituin. Sebel banget gue diuin. Mereka nggak tahu ada nih orang di sini. Pasti lagi karakternya lagi ini. Enggak sih, aku di situ aku inget sebagai jadi adiknya Diki Suprapto. Waktu itu yang buat ini filmnya produksinya dari Susana dan Diki. Mereka masih suami istri. Pada waktu itu. Aku ingat banget Tidar film. Apa? Tidar kan Tidar gunung, film. kan? Oke. Aku ingat banget. Nah terus Mbak, abis itu ketemu Mas Sofwan di mana? Di film. Gimana dong, ceritain Mas. Oke, jadi awalnya tuh begini, Bem Umboh minta aku, sempet datang ke rumah bapak, lupa aku atau melalui ibuku ya, karena mereka udah kenal sebelumnya. Bem, ibuku, terus sama Ani Mambo, mereka bikin Aries film, karena mereka semua Aries. Oke, Aries.
Oh. Oh, namanya Aries Film. Aries apa? Jutek kadang-kadang. Iya, jadi mereka gitu. Jadi melalui ibu saya ada film Dan Bunga-Bunga Berguguran. Gue itu orangnya moody banget deh. Oh, gitu. Kalau aku Apa mau bintangnya? Emang bintangnya apa? Tahu. Cancer, Oh iya tahu. Mas Sofan Taurus. harus. Jadi aku kalau lagi mau enggak. Iya, Jadi iya. udah dimintain itu Iya. enggak malas. Saya bilang enggak mau, masih Om Bim bilang enggak mau. Ternyata di situ ada Sofan. Oh. Dia sebagai figuran. Oh, masih figuran. Memang sedikit sekali. Aku juga nggak tahu ceritanya. Iya. Akhirnya yang main Paula Rumokoy. Gitu. Oke. Tapi filmnya ceritanya bagus. Nah udah lupakan itu terus minta untuk pengantin remaja. Romi dan Yuli lah. Sebetulnya pengantin remaja, tapi karena nama kita masing-masing Romi dan Yuli di situ. Dan tahun itu Love Story inget dong yang Ellie McGraw sama Ryan O'Neal. Itu kan luar biasa kan. Nah si Om Bim ini ada ide bikin itu. Jadi dia bukan diadopt tapi dia idenya dari situ. Jadi akhirnya memang aku di situ dia Inspirasinya dari situ film. Jadi ini pengantin remaja. Ya awalnya aku nggak mau. Tahun berapa tuh Mbak sih? 70. Tahun 70. Terus akhirnya rilisnya 71. Oke. Awalnya tetap nggak mau. Nggak mau. Mesti mudi ini. Masih mudi masih. Aduh males dah, yang main siapa? Aku gitu kan sama ibuku. Bagus kok ceritanya, bla 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 gini. Ya oke deh. Gitu. Akhirnya main. Nah, terus aku nggak datang pada waktu acara apa, aku nggak datang. Aku nanya ke ibuku, gimana Bu? Yang main ganteng kok gitu. Oh ini belum kenal nih? Belum. Akhirnya kenalan ketika selamatan, biasa kan? Acara selamatan. Di situlah aku kenal. Oke, gitu. Akhirnya gimana waktu pertama melihat? Udah ada rasa First love gimana? First love and enggak first cuma time. gini oke, keren nih orang laki banget gitu kan. Cie. Mbak Win juga lagi sendiri waktu itu apa udah ada lagi deket? Ya gitulah. Secara gini masa kosong sih sis. Iya kan. Cantik begini lagi ya. Pasti banyak yang deketin. Ya udah akhirnya tiba-tiba ya memang Bung Bim bilang kalian kalau bisa deketlah gitu ya untuk masalah ya kalau sekarang ya untuk chemistry dan lain sebagainya. Ternyata terlalu dekat. Sampai tidak bisa dipisahkan. Tapi benar di film itu dia ngelamar, bukan ngelamar ya, cuma gini, manggilnya masih Wit dan Van kalau nggak salah aku. Van sama Wit. Dua-dua kita ngomongnya masih belum ini masih disebut nama. Kan. Akhirnya setelah pacaran aku panggil Mas ya, memang kita beda 6 tahun ya. Kurang ajar banget, aku panggil Van aja. Jadi cuma panggil nama. Akhirnya aku di mobil gitu. Sambil nunggu kita mau syuting jadi somewhere lah ya itu. Terus Wit kamu mau nggak kawin sama saya? Itu udah berapa lama tuh deket? Masih di film masih produksi itu. Masih dalam produksi. Masih dalam produksi, tapi kita udah dekat. Aku nggak pakai HI kok. Mau? Oh iya. Nggak lagi nggak mudi ya waktu itu. Lagi nggak mudi, berarti lagi nggak mudi. Kalau gua lagi mudi, jangan jangan gua udah enggak terus ketika lu katanya mau kawin, siapa bilang mau gitu? Bisa gitu kan? Bisa nggak gitu bisa kan? Aku nggak lagi nggak mudi. Nggak kan aku lagi jatuh cinta banget jadinya iya mau. Akhirnya jadi gitu. Terus enggak belum. Setelah selesai terus kita mulai syuting bareng apa film. Terus langsung nikahnya? 72. Hah? 72 baru menikah. Udah abis itu tidak terpisahkan ya Mbak. Irreplaceable ya. Tidak terpisahkan. Jadi ya alhamdulillah aja. Iya. Saya karena kalau kita kan selalu percaya bahwa lahir jodoh mati semua Di tangan Tuhan. Iya betul. Jadi aku rasa memang
ya itulah. Terus Mbak selama perkawinan Mbak gitu, Mbak melihat Mas Sofyan tuh sosok yang seperti apa sih? Sofyan? Nggak apa-apa, dia lebih seneng kalau dipanggil Sofyan. Oh iya. Oke. Enggak, buat saya dia orang yang luar biasa, bukan karena dia suami Bahkan saya. waktu itu berarti pacarannya kan sebentar sekali waktunya. Berarti menjalani perkawinannya itu kan proses kan? Ya, Mengenal. segala sesuatu itu proses. Iya. Apapun itu pasti kita ada proses ya. Menikah pasti kita juga proses pembelajaran, ya kan? Tapi sebelumnya kan kita udah tahu. Saya udah tahu sifatnya dia seperti apa. Dia juga udah tahu sifat saya seperti apa. Karena kita ketika pacaran kita pasti terbuka. Iya. Gue begini-begini loh, gue begini-begini gitu kan. Gitu. Jadi setelah menikah tidak ada sesuatu yang kita harus tutupi gitu. Buat saya nggak kaget ya? nggak kaget. Iya. Aku orangnya nggak bisa begini gini gitu kan. Jadi dia udah tahu gitu. Jadi aku nggak oke jaim gitu enggak gitu. Ya udah apa adanya aja gitu. Seperti apa sosoknya? Buat saya luar biasa, dia orang yang sangat amat yang pasti tanggung jawabnya sangat besar dan prinsip hidupnya juga luar biasa. Dan yang sangat jujur. Sangat jujur ya. Sangat jujur. Karena buat saya dalam perkawinan yang paling penting adalah kejujuran. Kejujuran itu sangat amat penting dan kita harus tetap berkomunikasi. Jadi kita komunikasi itu tidak pernah putus, terus aja. Jadi ketika ya sekarang belum ada, kalau sekarang handphone kan udah macam-macam ya, dengan kita bisa video call. Kalau waktu ketika dia ada itu belum BlackBerry pun belum ada pada waktu. Telepon rumah paling. No, ada udah pakai handphone. Udah Udah ada handphone. Tapi kan hanya lewat SMS. Ya. Kan gitu loh. Jadi belum seperti sekarang. Jadi kita tetap, jadi kalau dari jauh dia ada concern golf kan, suka golf. Lalu udah masih jauh, dia masih di tempat golf. Saya udah mau pulang, nanti tolong siapin ini. Iyalah masih jauh kan. Ya kayak gitu orangnya, karena orangnya perfeksionis. Perfeksionis. Jadi semuanya dia maunya yang gitu loh. Saklek gitu ya. Saklek dan memang perfeksionis. Jadi gitu. Jadi banyak belajar ya, di mana dia paling seneng kan ketika dia masih di DPR, paling seneng kalau aku nanya masalah politik atau masalah undang-undang. Oh seneng, dia langsung ambil buku. Oh ini kamu belajar gini, nggak tahu. Pusing aku bilang. Pusing lah, undang-undang itu kan pusing banget kalau kita tidak benar-benar paham. Nggak punya basicnya gitu ya. Ya nggak paham dan kita tidak senang itu kan agak sulit. Gitu. Terus tahun berapa waktu itu dia perginya Mbak? 2008 ya. Mbak sebelum itu ada, kalau boleh flashback sedikit, ada rasa apa-apa? Nah ini yang lucunya, orang semua selalu tanya, tapi setelah dia nggak ada, agak lama baru, oh rupanya ini, oh rupanya gitu ya. Jadi ketika di rumah sebelum kita berangkat itu, jadi sebelumnya tuh dia ngajakin untuk ikut itu touring itu ya, saya kok males banget ya gitu loh. Udah ada rasa itu? Males banget. Biasanya tuh kalau diajak saya seneng banget. Saya suka naik motor, suka banget. Oh suka ya? Suka banget. Enjoy banget gitu. Saya nikmatin banget dan apa sih suara Harley itu deng banget kan? Adrenalin. Aku seneng banget gitu. Terus pakai boots gitu, pakai jacket. Keren banget gitu lah. Pokoknya seneng banget. Tapi males banget, saya nggak koper juga belum. Satu saat ya sambil tiduran, kok kamu belum siap-siap sih, belum ini belum packing. Terus aku ingat banget, aku nengok ke dia, kalau saya pulang naik pesawat gimana? Ya, gitu. Sempat nanya gitu? Aku nanya, terus dia kayak mukanya, kenapa? Dia gitu. Ya nggak tahu. Bener-bener gue pulang naik pesawat. Iya ya Mbak ya. Iya. Mbak udah ngomong gitu. Itu udah, makanya saya nggak tahu. Dan setiap kali saya sholat, selalu saya bilang, ya Allah, kalau saya mau diambil, saya ya,
mudahkanlah, mudahkanlah, jangan kau persulit, mudahkanlah. Ternyata dia yang dimudahin. Iya, dari dianya nggak ada tanda-tanda. Nggak ada. Memang agak lebih diam. Dia kan banyak ngomong orangnya. Iya. Kamu tahu kan orangnya banyak ngomong. Itu aja. Dan yang saya ambil, saya sebelum pergi kan kita kalau meninggal biasanya suka pakai kain batik-batik, itu gua keluarin semua. Ini kalau ntar aku mati, orang mau cari udah gampang. Siapa yang ngomong itu? Dalam hati sendiri. Dalam hati sendiri. Jadi aku naikin aja semua itu ada di bawah-bawah apa pokoknya gitu, aku naikin. Jadi itu aja yang saya rasa ya. Ternyata semua doa untuk dia. Jadi ada ketakutan, kayaknya kok mau pergi nih, kayaknya kok yang mau pergi gitu loh. Jadi bukan ke dia. Oh, Mbak Witi ada. Aku rasa saya yang bakal mau pergi gitu. Gitu. Tapi kayak mimpi ya Mbak pada saat itu pasti nggak percaya sekali kan? Enggak banget, enggak. Dan inilah semua ya, kalau Tuhan sudah mengatur, di mana saya sakit. Saya kan ada mah ya, jadi udah lambung saya, terus itu hari saya sakit banget, terus udah kamu Kediri. Udah kamu pagi-pagi itu saya ingat banget. Oh, pas udah berangkat nih. Pas lagi. Enggak, udah kita udah menuju mau ke Jogja. Oke. Solo apa? Hari itu sakit sekali. Enggak, jadi malamnya. Biasanya kan ada acara di setiap kota itu selalu ada acara dengan gubernur atau siapapun gitu ya, dijamu gitu kan. Itu malam saya enggak, karena saya sakit. Itu Tapi Mbak seharusnya boncengan ya? Enggak, kalau acara malam itu tidak pakai boncengan. Oh iya. Ini kenapa ya? Kayaknya rambut gua melambai-lambai di sini, enggak gatel di sini. Jadi itu malam itu enggak. Jadi memang tidak naik motor, biasanya mobil, ada acara, ada jamuan dari setempat gitu. Itu saya udah, kamu istirahat aja karena memang saya sakit. Oke. Itu ya udah. Nah, saya ingat banget pas malam itu tiba-tiba telepon bunyi jam 2. Terus ada keluarga dari Makassar meninggal. Dia bangun, siapa yang meninggal? Dia gitu. Ini si Mas ini, innalillahi, memang dia sakit ya, dia gitu. Katanya besoknya dia loh, coba. Nah besokannya itu kan lagi mulai tur lagi nih rombongannya. Mbak semestinya Mbak ikut bonceng di situ atau harusnya gini. Jadi justru dia sambil packing, dia gini packing, terus kamu nggak usah ya gonceng dia gitu. Oh dia bilang kamu nggak usah gonceng. Kenapa? Bilang, kamu kan masih kurang sehat dia gitu. Oh iya, karena malamnya sakit. Karena saya udah nggak enak lah. Panggil dokter sih, sempat panggil dokter malam-malam gitu. Nanti aja dari Jogja ke Cilacap baru oke. Jadi di mobil. Enggak, terus akhirnya dia turun dulu. Jadi kita di kamar, semua udah beres, saya udah pakaian dia peluk saya. Lama banget. I love you. Itu biasa, selalu dia kalau peluk saya pasti bilang I love you. Terus dia keluar. Terus ya udah, saya beres-beres juga. Dia duluan karena dia di situ ketua kan ininya. Jadi dia harus beresin semua. Aku turun juga, udah beres-beres, masuk ke tempat breakfast gitu kan. Kalau kita breakfast yang perempuan terus, kok mau ngeliat laki gue? Aku bilang, udah dia udah makan beres, tenang aja, tenang gitu. Oh oke deh, aku gitu. Nah ketemu nih, sama sekali nggak ketemu sama sekali. Akhirnya ayo berangkat, udah jam ini harus berangkat. Siap lah, udah aku masuk mobil karena memang sudah disediakan dia udah kasih tahu bahwa saya harus nggak naik motor. Pas aku di mobil, aku melihat ke kanan, dia lagi pakai helm, gini. Aku gini ya, kayaknya aku mesti turun deh, begitu. Turun dari mobil maksudnya? Kayaknya aku mesti turun. Buat apa tuh? Kayaknya mesti aku ketemuin dia, gitu. Oh ada perasaan. Ketemu lah, aku turun. Turun dari aku mobil? turun aku peluk dia. Kita pelukan lama, dah cium, dah. Ya. Itu yang terakhir.
Tapi Mbak lakukan itu, untung Mbak ikutin. Ikutin itu memang memang sudah diatur ya bahwa lu mesti turun gitu loh, bahwa tapi bisa aja loh kita tapi enggak ada di mobil aja panas lalala. Tapi itu masih pagi sekali, masih pagi banget. Cuma nggak tahu lah, memang sudah diatur seperti itu. Udah terus kita jalan sampai nggak jauh lah dari, enggak lah, udah agak lama karena saya dikasih obat ya, jadi kayak kantuk aja mau tidur, tiba-tiba berhenti. Ini ada polisi kan yang di mobil itu, satu polisi, satu driver. Ini motor di depan, Mbak di belakang. Mbak di depan. Bukan, motor depan. Motor depan. Belakang. Oh, oke, itu kan motornya banyak sekali deh, banyak banget. Tiba-tiba berhenti. Terus aku ini, kenapa Pak? Wah nggak tahu, mungkin ada kecelakaan. Oh gitu, ya udah aku tenang aja gitu. Tiba-tiba dari jauh lari. Salah satu istri dari pengendara juga. Balik. Mas Sofan kecelakaan. Wah, lari saya, ikut sama dia. Itu jauh banget loh. Aku nggak tahu, aku lari, dia udah di bawah gitu, Rupanya yang saya baru dengar bahwa dia udah sempet tandu, terus diturunin, naik, turunin lagi apa kayak gitulah, aku nggak tahu lah. Pokoknya udah di bawah, terus akhirnya dimasukin di ambulans. Dalam ambulans itu perjalanan ke tiba-tiba lupa. Ini kejadiannya di Mantingan. Jadi sebelum Solo apa sih kok tiba-tiba melengkung. Nah disitulah pokoknya dibawa ke rumah sakit itu. Tapi itu dalam masih ya saya nggak tahu ya. Yang pasti di mobil itu aku begitu yakin dia. Aku bilang kamu kuat. Hanya aku berdua sama dia, sama dua. Masih ada tuh. Masih ada. Jadi sama apa namanya? Bukan suster, medis berdua. Mereka yang siapin ini terus segala macam lah. Terus saya tanya kenapa kok ini merah, aku kurang tahu saya tapi wah segala macam, kamu kuat ya, kamu harus kuat, aku bilang gitu. Tapi dia nggak ada respons, sama sekali nggak ada respons, cuma hanya udah matanya gitu kan pakai ini kan, udah aku liatin aja. Ya kita Islam kan selalu. Tiba-tiba aku udah rasa kayaknya kok mesti nyebut Akbar. La ilaha illallah, aku tahu di kuping. Nggak tahu kenapa, saya sebut aja gitu. Dan dia ikut mengucapkan. Dan ternyata dia meninggal di perjalanan. Di perjalanan? Tapi berarti Mbak Wi telah ada di sisi terakhirnya masih lihat. Jadi aku masih terus nemenin terus sampai akhirnya sampai Sragen, sampai di rumah sakit Sragen, nggak turun. Langsung ke UGD, saya lihat darahnya banyak sekali keluar. Wah, aku telepon anak-anakku, cepat kemari, kok bilang segera kalian kemari. Aku bilang, Pak, darahnya banyak sekali. Wah, anak-anak udah nangis. Itu udah nggak ada padahal. Pasti udah nggak ada, karena ternyata aku dengar menurut dokter ini setelah berapa bulan ya baru tahu bahwa dia meninggal jam itu dalam perjalanan. Kan mereka tahu kan? Iya, kelihatan. Mereka tahu ini. Di dalam perjalanan itu. Terus berapa lama Mbak kayak nggak percayanya gitu? Lama banget. Aku cuma orang ikhlas ya. Ikhlas. Aku di sini ikhlas. Di sini enggak sama sekali. Enggak sama sekali enggak ikhlas. Tuhan kenapa? Kenapa diambil? Kenapa gitu terus aja. Kenapa terus sampai satu hari lupa saya udah berapa, setahun atau sebelum setahun akhirnya ada keluarganya dari Mas Sofan. Yuk kita ke psikiater deh gitu. Karena gue kayaknya udah maunya mengurung aja gitu kan. Kayak hopeless gitu. Nah, bener-bener kayak nggak. Aku di kamar aja aku sampai. Nggak ada semangat. Semua. Saya rasa kayak mimpi, bener-bener kayak mimpi terus kayak ini bener nggak sih gue ditinggal gitu loh. Kayak nggak mau terima. Itu prosesnya
2 tahun. Terus ketemu psikiater? Oh udah di situ ketemu dan pernah sama psikiater yang sama aku nganterin Mas Sofan. Mas Sofan tuh orangnya kan dia kan aku tadi bilang orangnya dia nggak bisa ngelihat kondisi Indonesia begini apa dia ketemu sama itu dokter itu dok gue gila dia selalu gitu kan. Wah enggak, kamu sudah ambil pendulum gini untuk nenangin dia gitu. Tapi dia memang tenang gitu. Tapi tenang dengan dia ke sana. Tapi akhirnya ke dia lagi aku. Ketemu psikiater yang sama. Akhirnya berarti yang kenal Mas Sofi. Akhirnya si dokter itu malah bilang, mana mata kamu yang dulu? Dia bilang, ayo balik kayak gitu. Tapi dia suruh masuk ke ruangan untuk kamu lepasin apa aja, apa yang kamu mau teriak, mau marah, mau apa terserah, silakan. Jadi aku lakuin itu, aku teriak, aku nangis, keluar matanya udah segini. Dia cuma bilang begah banget, udah aku yang pasti agak enak kan, lepaskan semua itu, teriak mau apa aja. Dia bilang, dari tadi kamu bilang benci loh. Dia bilang, kenapa dia gitu? Dia benci keadaan ini, aku bilang, benci sama keadaan ini. Ya udah, nanti kamu balik lagi, dia bilang. Tapi saya belum balik lagi karena memang saya sudah mulai dengan ada yang minta film apa gitu, jadi kesibukan yang membuat ada itu. Awalnya aku nggak mau. Untuk syuting itu berat banget. Adiknya Mas Sofan, main deh. Kamu harus main, dia bilang. Supaya kamu ada ini meskipun di lokasi, masya Allah gimana sih rasanya gitu loh, ketemu orang-orang yang kadang-kadang malah ketemu orang bawit gitu, ada yang gitu kadang tambah tambah gitu lagi kan, ya kan. Jadi tapi dengan berjalannya waktu akhirnya pelan-pelan itu proses lah. Sampai sejauh ini Mbak Wit berhasil. Iya kan? Berhasil jadi kayak menerima gitu ya. Menerima ya. Anak-anak gimana? Maksudnya gimana? Anak-anak juga akhirnya bisa menerima. Bisa. Ada yang bermasalah juga tadinya atau gimana? Atau nggak terima? Biasanya kan orang kehilangan itu kan suka nggak terima. Nggak terima. Ya memang nggak terima ya kan. Aku rasa juga semua tahu kan. Kasus ini aku tahu kan. Kasus ini akhirnya. Aku juga pas tahu tuh waktu itu Mbak bener-bener aku aja nggak percaya gitu, terus langsung, aduh Mbak Widya gimana nih Mbak Widya? Soalnya kan, aduh udah kapal banget. Iya, nggak maksud saya gini, kasus itu kan sempet mau ke ranah hukum gitu. Iya kan. Tapi aku nggak mau bicara masalah di sini karena it's over ya. Jadi udahlah gitu. Tapi anak-anak yang awalnya, akhirnya tadinya saya mau, akhirnya anak-anak yang bilang mau ngapain? Dia bilang pengadilan di atas mah, nggak usah di sini. Orang juga tahu pengadilan di atas. Oke. Jadi aku dengerin mereka. Odi ada itu nggak sih kayak yang untuk penerimaan kan akhirnya menerima situasi yang sekarang ini gitu, ada nggak sih kayak titik terangnya kayak oke, akhirnya semua terjawab kenapa ini terjadi, intinya gue harus menerima gitu. Itu pasti dari dalam ketika saya sendiri kadang-kadang itu yang kita merenung ya kan, akhirnya saya gini, kalau habis sholat kadang-kadang saya diam, saya apa ya ini, akhirnya saya di situ saya oke. Memang ini sudah waktunya dia pergi. Motor itu sarana saja. Saya punya ini ke situ, gitu loh. Ini hanya sarana. Ini semua sudah diatur sama yang di atas. Ya kan? Betul. Karena saya begitu yakin bahwa kita semua sudah diatur. Saya bisa kesini ketemu sama kalian, pasti sudah diatur. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita ketemu, tentu tadi ada apa aja ya gitu kan? ya. Jadi saya semua atas izin Tuhan. Akhirnya saya bisa betul-betul bisa menerima dengan gitu. Tapi sebenarnya kalau dengar dari ceritanya Mbak Wit, dia sama-sama udah berpamitan loh. Mas Sofyan kan pas dia mau pergi pagi kan, dia peluk lama. Terus Mbak Wit kan pas lagi di mobil pengen meluk. Berarti sama-sama memang udah sudah berpamitan sudah. Iya, betul. Yeah. Setelah itu baru saya rupanya Tuhan
kasih saya untuk datang itu untuk pamitan gitu. Semoga Mas Sofyan tenang, damai Amin. sisinya. Amin. Terus selanjutnya dong Mbak Wit. Apa tuh? Mbak Wit gimana sekarang dengan kehidupan, memaknai kehidupan ini Mbak? Gimana? Oh, saya jalani aja. Saya jalani, nikmati, syukuri. Syukuri. Ya kan? Suara. Terus. Itu aja. Nah, jalani syukuri. Jalani, nikmati, syukur. Karena buat saya, kalau orang tanya, saya selalu bersyukur. Karena dengan apapun yang ada saya harus bersyukur. Ya kan? Karena kita hidup itu kan anugerah. Ya kan? Disyukuri aja, nikmati aja. Suka kangen nggak sama Mas Sofyan? Kangen banget. Aku sampai sekarang pun masih kangen. Suka dimimpiin nggak? Kadang suka dimimpi. Pernah dimimpiin? Oh, beberapa kali. Rasanya gimana kalau habis dimimpiin? Saya suka yuk anterin mama ke makam gitu. Atau kalau mereka nggak bisa ya cus sendiri sama anak driver gitu. Jadi doa itu kan bisa di mana aja. Bukan berarti saya harus ke makam berdoa. Doa itu di mana aja. Dan kalau dulu tuh masih di mobil kadang-kadang denger lagu tiba-tiba nangis. Masih driver tuh ngelihat si pun nangis lah, mewek lagi gitu kan. Mewek lagi. Sampai kadang-kadang sekarang kalau lagi pergi kemana tiba-tiba ada lagu yang aduh bikin suka teng gitu kan. Ada lagu-lagu yang bikin kita langsung tiba-tiba aduh gitu ya. Terus itu bisa nangis ya udah nangis aja saya. Gitu. Ya Mbak Wit. Terus sekarang kesibukan syuting masih Alhamdulillah Alhamdulillah saya bersyukur. Makanya ya itu yang saya katakan tadi bahwa jalani aja gitu, dan saya menerima apa yang Tuhan berikan ya. Bukan berarti kita hanya pasrah, tentunya kita juga manusia harus selalu berusaha, berikhtiar gitu kan. Tapi ya tetap jalan aja. Oke kalau gitu. Sekarang lagi sibuk apa syutingnya? Sekarang lagi syuting sama Debbie saya. film terakhir kemarin Film syuting. terakhir. Oh sama ini. Aku sempat lihat promonya tuh lagi nangis, lagi marah-marah gitu. Apa itu film apa ya? Oh ya Apa agak film lama apa film baru itu? baru sih Baru, kayaknya. kan? Karena ada beberapa sih yang memang belum beredar. Ada nanti 27 Juli ini beredar. Ketika berhenti di sini, lalu terakhir sama siapa? Deli Malik dia Deli bikin Malik, ya. Dia bikin. Oh, dia yang bikin? Dia bikin. Oh, Dia oke, bikin. oke. Terus anaknya yang jadi sutradaranya. Oh, sutradara. Terus aku main. Nggak banyak sih sedikit. Jadi mengenai desainer mengenai gitu. Oke. Itu yang terakhir. Iya, Tapi sebelumnya ada beberapa lah. Jadi terus ya, maksudnya terus beraktivitas. Iya, harus. Ada job dari cucu. Alhamdulillah aku bersyukur aja di usia aku yang segini Muda masih dia ini. banget. Mbak Wit ini awet muda sekali loh. Kayaknya perubahannya cuma sedikit Iya, sekali. apanya? Kalau aku lihat dulu sama sekarang perubahannya sedikit sekali. Perawatannya bagiin dong. Ada di sini. Pasti mereka pada nanya, ini awet muda banget, bagi rahasianya kau pasti gitu. Dulu justru aku masih muda rajin banget ke salon. Sampai Mas Sofyan gini, kayak apaan sih salon melulu kayak gitu. Minum jamu-jamu gitu ada Dulu nggak? waktu muda ya. Oh iya itu rahasianya. Itu muda iya, ketika makanya eyangku yang suka ayo minum. Males banget dong. Mau pahit gitu tapi Dia nggak mau ditelan. ternyata itu bagus banget. Iya, gitu. betul. Jadi saya kira juga semua mungkin kembali kepada pola hidup ya. Yeah. Lalu apa yang kita makan. Yeah. Saya kebetulan sekarang udah memang udah lama sekali nggak makan daging merah. Oh. Enggak lagi daging merah enggak, tapi lebih banyak sayuran, buah-buahan, air putih.
Nggak Mari merokok kita ya, hidup nggak sehat merokok. dong. No. Ini wanita tanpa tembakau loh. Ya Oh kan? iya. Ini organik apa? Aku boleh join nggak? Tapi nggak wanita. Boleh ya? Siapapun boleh. Oh siapa? Siapapun boleh. Siapapun boleh. Yang penting hidup sehat. Ya, terus itu sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak. Olahraga? Olahraga ya harus saya kira ya. Jadi karena untuk terus menjaga otot-otot, Ototnya. ya kan? Iya. Biar terlatih terus ya. Hah? Biar terlatih Terlatih terus. Jadi supaya nanti ya kita pastikan kalau biasanya kalau udah umur tuh kan orang kadang-kadang gugup gitu kan karena kita memang udah begini kan nempel gitu, bukannya apa, ternyata karena nempel dulunya tinggi kok jadi ini karena semua nempel gitu kan. Nah itu kan harus kita jaga, segala sesuatu apapun harus dirawat, begitu juga cinta. Nah cinta tetap harus dirawat. Iya. Apapun itu harus dirawat. Biar long Rumah last. tangga betul, rumah tangga bukan berarti kadang-kadang kalau udah tua udah jangan peluk padahal enggak ya. Sampai kapanpun Iya. kita tetap mengatakan cinta pada pasangan kita. Sampai kapan. Iya. Benar-benar love story dari Indonesia. Oke Mbak Wit, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak, pokoknya Mbak Wit sehat terus. Amin. Lancar semua yang Amin. sedang dikerjakan. Amin. Ya kan? Yang penting kita happy. Iya. Yes, Iya. happy bersama kita pastinya di Delman Iya. Jauh ya. Bahagia itu dari Bahagia. kita ya. Iya, kita yang buat benar-benar. Dan aku juga mau berterima kasih untuk Triwas Monkey, CPZ yang udah menyediakan tempat buat kita hari ini. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe, Di subscribe, di like, di like, dan jangan lupa di kompas. di komen. Dan jangan lupa dihidupin notification-nya biar selalu terupdate bersama aku dan Devi Sartian. Nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye Bye, Mbak Widiawati. Bye. Devi dan Elman bergol.